Oke Pak, saya penasaran lagi selain ada belimbing, lalu lemon, ada apa lagi sih di sini? Mari, Ayo guys. anak lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Abga Koris Channel. Nah, nih guys, berhubung masih bulan puasa dan dalam keadaan pandemi COVID-19, jadi aku akan mengurangi vlog horor. Kalian tahu sendiri kan kalau bulan puasa gimana susahnya nyari vlog horor. So, aku kali ini mau bikin konten namu atau grebek. Nah, kali ini aku bakal mengunjungi atau mau beli jambu dan belimbing. Nah, nih guys, tapi bedanya aku mau ngebeli jambu atau belimbing ini langsung ke rumahnya yang menanamnya atau membudidayakannya. Penasaran kan? Nah, kemarin aku pernah beli jambunya itu gede-gede, yaitu jambu kristal plus belimbingnya juga gede-gede. Nah, yang lebih unggul dan istimewanya lagi nih guys, beliau atau bapak yang mempunyai kebun tersebut itu tidak pernah menggunakan pupuk kimia, melainkan menggunakan pupuk kandang saja dan dirawat dengan baik. Wih, keren kan? So, daripada penasaran, ikuti gua terus ya. Sampai Mas. Pak Cimani. Dengan info di sini menjual kayak buah gitu ya Pak, buah belimbing sama buah jambu. Ya, masih banyak lagi Mas. Sebenarnya jambu pun banyak macamnya sih. Nah, cuma sekarang ini udah agak musimnya udah agak berlalu sih. Nah, jadi ini tinggal mungkin jambunya kristal, jambu-jambu air sedang berbunga. Oh ya. Kalau belimbing masih ada lah. Oke guys, jadi di sini aku mau nyari jambu sama belimbing. Nah, kita ngeliat-liat dulu yuk bagaimana kesuburan jambu yang ada di sini, yaitu dari Bapak. Mari. Ini bibitnya bikin sendiri atau gimana Pak? Bikin sendiri. Oh. Bikin sendiri. Selain jambu sama belimbing itu ada apa lagi Pak? Buah-buahan yang sering dijual. Yang sering dijual di sini ada alpukat juga. Alpukat. Jadi ini duku. Sering juga. Masih banyak lagi Mas. Kadang-kadang ada ini apa? Marki sayang jumbo itu. Ini jeruk juga ya Pak ya? Ini jeruk sate tadi Mas. Yang untuk sambal itu. Oh guys, ternyata bukan hanya buah yang bisa langsung dinikmati. Di sini juga ada lemon dan kata bapaknya ini sebenarnya aslinya lebat sekali. Cuman ini sudah mulai habis. Namun masih banyak nih guys. Keren. Ini juga nanam sendiri Pak lemonnya? Iya, nanam sendiri. Biasanya kalau lemon ini per kilonya dijual berapa Pak? Dari Per kilo 15.000. 15.000 ya. Kalau belimbing pun Oh, ini macam-macam belimbing, Mas. guys. Kalau belimbing ini bibitnya kalau yang biasa itu 25 Mas. Oh, bibit. Kalau yang Bibit jenis- belimbing 25.000. kalau yang jenis belimbing ini kan belimbingnya agak besaran Mas. Nih belimbingnya agak besaran, jadi bibitnya ini Lihat, guys. 35 ini. Mantap. Wih, gede banget kan? Nih, bahkan pernah dengar dari Bapak tadi ngobrol, katanya di sini itu tanpa pupuk kimia, melainkan pakai pupuk kandang. Ya Pak ya? Iya. Mantap. Wah, kalau nggak puasa nih guys, langsung gua makan nih. Oke Pak, saya penasaran lagi selain ada belimbing, lalu lemon, ada apa lagi sih di sini? Ayo guys. Hampir semua ini ya Pak buah ada di sini. Iya, Seperti kebun flora. ini dulu kan lebat semua ini. Udah 2 bulan yang lalu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Oke guys, kita mau menengok jambu kristal yang ada di sini. Namun kata bapaknya sudah mulai habis, tapi kita lihat pohonnya nggak apa-apa.
Oh guys, ini adalah pohon jambu kristal. Ini ada jambu. Wow, ini dia contoh buahnya jumbo guys. Dan yang bikin menarik, ini pakai pupuk alami. Wah, gak tinggi, kita hanya berdiri juga sudah bisa nih, bahkan bisa jongkok nih. Saya jongkok pun bisa ngambil nih. Wah, keren banget. Ini umur berapa tahun Pak kira-kira? Ini sekitar 3 tahun. Wis 3 tahun. Umur 3 tahun. Kalau jambu seperti ini, misalkan saya beli bibit sama Bapak, kira-kira kalau saya tanam berapa tahun bisa mulai dipanen Pak? Ya paling enggak punya waktu antara 1 tahun, 1,5 pasti udah buah. 1,5 tahun udah buah ya? Udah buah. Nggak terlalu lama sih itu. Ini jambu air mulai jambu air. berbunga juga. Wis. Ah, Ini jambu air guys. ah. Dibikin pendek jadi nanti bungkus-bungkusnya kan mudah kan. Oh guys nih, bahkan saya salut lagi sama Bapak, di area yang seperti ini masih bisa menanam ubi. Iya Keren iya banget. iya. Yes, mantap. Guys, saya benar-benar kaget. Saya kira Bapak cuman budidaya jambu kristal sama belimbing. Ternyata banyak sekali buah di sini. Bukan hanya banyak sekali, memang hampir semua buah. Bahkan ada pepaya, ada ubi, ada pisang, ada lemon, ada duku. Wah, mantap pokoknya. Iya iya iya. Ini pepaya yang California. Wih, California ya. Nanti Pak, saya penasaran. Awal mula Bapak budidaya itu sejak mungkin umur berapa? Pas setelah menikah atau sejak kapan gitu Pak? Sejak menikah Mas. Dulu cuma iseng sih. Bisa. Kadang-kadang kalau main ke sana itu tempat saudara itu kan di sana ada juga Ada yang budidaya gitu, jadi tertarik gitu ya Pak? gitu. Jadi mula-mulanya nanamnya dikit sih, tapi terus kadang-kadang kan banyak orang datang, ya iseng beli. Nah, akhirnya dari situlah akhirnya nanam banyak. Ya, sampai- Bahkan bukan hanya dinikmati sendiri, bisa dijual ya Pak ya? Bisa dijual betul. Mantap, mantap, mantap. Saya masih penasaran lagi guys, saya mau keliling dulu di sini. Yuk, kita terus. Ini Pak, mungkin bertanya-tanya, susah nggak sih Pak merawat budidaya di rumah sendiri itu? Sebenarnya enggak sih Mas. Ya apapun, jadi bukan cuma orang yang perlu disayangi, perlu kasih sayang juga tanaman sih. Ya cuma kita harus telaten sih. Apalagi sekarang kan mungkin banyak juga hama kan. Hama. Jadi dari awal pun kalau waktunya itu harus dibungkus, ya harus dibungkus lah. Oh, ya. Gitu aja. Sebenarnya kalau masalah sulitnya enggak sulit. Kita bisa belajar. Dibungkus itu kalau bahasa lumrahnya orang-orang di Jawa seperti kita tuh di brongsong ya Iya, Pak? di brongsong, Oh, ya. Biar terjamin lah keamanan. Yes, buah jadi itu. poinnya itu kita harus menyayangi atau dirawat dengan baik. Lalu apalagi apa tadi ya? Dirawat dengan baik. Ya mungkin Telaten. tanaman juga telaten lah. Oh. Intinya yang perlu dipangkas dari batang itu mungkin nggak dipelihara semua sih Mas ya. Dibuang ya Pak yang sepertinya banyak nggak perlu. dibuang supaya nggak terlalu tinggi ya, nggak dipangkas jadi dia mendasar aja. Jadi rajin dirawat gitu Iya ya. iya betul. Pak, saya penasaran dengan buah yang di sana. Mari. Ayo guys. Jadi ini kata bapaknya adalah jambu kristal merah. Cuman ini udah habis guys. Saya terlambat ke sini. Jadi tadinya ini bener-bener buahnya banyak sekali. Cuman sekarang sudah habis. Ini tinggal yang kecil-kecil sisanya. Katanya ini jambunya jumbo dan warnanya merah. Baru segini sudah bisa dipanen. Keren kan? Jadi kalau kalian penasaran atau pingin mempunyai pohon di rumah, saya saranin cukup ke sini. Di sini lengkap, banyak bibitnya, ada bibit kedondong, ada bibit jambu kristal dan bibit-bibit buah lainnya. Nih, ini adalah hasil langsung metik guys, tanpa pupuk kimia. Mantap kan?
saya penasaran, dari tadi saya melihat kayak rumah-rumahan burung atau apa. Ini bekas apa ya Pak? Nah, ini kandang lebah. Oh, kandang madu. Oh, Ya. jadi dulu pernah budidaya lebah juga. Budidaya, cuma untuk sementara ini masih Vakum. vakum. Oke guys, jadi dulu Bapak juga pernah budidaya lebah madu. Pantesan dari tadi saya penasaran keliling rumah, bahkan puluhan ini guys. Puluhan seperti kandang burung kalau saya ngelihatnya. Ternyata ini adalah dulunya bekas rumah lebah madu. Ternyata aku baru tahu jambu kristal itu ada 3 macam. Ada yang putih, ada yang merah, bahkan yang ini adalah jambu biji merah. Nah, ya Pak, bener Pak. Biji merah ini. Ini keunggulannya apa Pak, atau yang membedakan? Mungkin kandungan vitaminnya ini malah paling banyak. Oh, ini. paling bagus. Jadi orang-orang kadang-kadang mungkin itu Mas, kalau ada yang punya penyakit DBD Oh, atau apa itu. Oh, jadi pakai jambu ini. Belajar sini. Ukurannya sama segini atau lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Wah, lebih besar. lagi. Ternyata di sini banyak jenis jambu, guys. Kalau kalian pengen buah, kesini, bahkan bibitnya pun bisa beli. Yaitu di Dusun 5, desanya Sendang Rejo, kecamatannya Sendang Agung, Kabupaten Lampung. Ini jeruk apa ya Pak? BW ini Mas. Oh, jeruk BW. Ini udah Mungkin 1 bulan lagi lah Oh, baru 1 bulan. masak. ini yang tadi Bapak ceritain kalau baru nanam kali ini. Baru jadi sekali ini. Besok dicoba ini Mas. Coba ya. Guys, jadi dalam budidaya ini Bapak juga menerapkan sebuah inovatif atau namanya perkembangan. Jadi tidak hanya buah-buah itu saja, tapi melakukan sebuah uji coba terhadap buah-buah yang lain. Keren kan guys? Boleh ditiru. Ternyata bukan hanya buah ataupun sayuran yang ada di sini. Di sini ada daun yang kata bapaknya ini bisa buat obat juga. Ini namanya apa? Bunga telang. Bunga telang. Biasanya buat obat. Untuk macam-macam penyakit juga Mas. Tapi biasanya dikonsumsi untuk teh. Oh, untuk teh. Bikin teh juga ada. Bikin teh. Ya guys, kita keliling-keliling. Oke guys, ternyata di sisa-sisa lahan Bapak atau di bawah pohon pepaya dimanfaatkan untuk menanam sayuran seperti cabai, tomat, dan lain-lain. Oke guys, di sini ada lalapan. Ini namanya kalau nggak salah lenca atau ranti kalau tidak salah. Ini biasanya buat lalapan suku Sunda. Tapi suku Jawa juga kadang banyak yang memanfaatkannya untuk lalapan. Ini bukan hanya buah-buahan, aku aja kaget ternyata di sini pun Bapak memanfaatkan lahan untuk budidaya ikan. Salah satunya adalah ikan lele dan lain sebagainya. Nah, ini nih guys, di bawah ikan lelenya ukurannya ada yang 3 kilo, 4 kilo. Kurang lebih sekaki saya guys. Wah gila, itu ikannya tuh. Banget ya Mas. Capek banget. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Wow. Sini guys, kita lihat dulu. Buset. Ternyata gede-gede guys. Ini kan apa Om? Gurame. Oh ikan Gurame. Mantap. Oh lebih besar ikannya daripada jadi saya. Kalau mau nyari bibit
di sini yang sudah benar-benar siap untuk dibawa pulang yaitu bibit jambu kristal, buah kedondong, lalu ada lagi belimbing dan lain sebagainya. Nah, untuk kelengkeng nih guys masih proses. Jadi bentar lagi kalian pun bisa kesini untuk memborong bibit buah kelengkeng. Wah, luar biasa. Ini adalah contoh buah panen. Ini adalah ubi, bahasa kitanya muntul. Dan ini adalah buah markisana. Sayangnya nih guys, ini kurang normal buahnya. Sebenarnya normal sih, cuman ini pada saat saya petik ternyata ini yang kurang baik atau kurang normal bentuknya. Jadi bahkan bisa sampai 2 kilo guys buah markisa di sini. Nah, inilah contoh muntul. Gila. Ini adalah ubi, bayangin segini. Wah, sudah tidak diragukan lagi kan guys. Kalian patut untuk kesini, yaitu di Dusun 5 Sendang Rejo, tempat Aulia. Jadi itu tadi adalah vlog saya, yaitu dengan budidaya buah dan tanaman dan lain sebagainya. Jadi di sini saya tahunya hanya buah belimbing dan juga jambu kristal, dan ternyata setelah saya diajak keliling oleh Bapak sangat hampir lengkap. Kalau menurut saya ini seperti kebun kebun buah yang secara nyata yang ada di kampung. Nah, tadi saya bertanya ternyata ini adalah milik pribadi, jadi belum adanya seperti lidikan dari misalkan kampung untuk membantu dan lain sebagainya. Cuman saya salut, bahkan bukan hanya buah-buahan saja, melainkan ubi, bahkan sampai ikan pun ada. Nah, tadi saya sudah ngobrol dengan Bapak, ternyata terkadang atau harapan ke depan mempunyai sumur bor, yaitu karena pada saat musim kemarau agar tidak mengalami kemarau. Jadi buat PR nih guys, barangkali ada yang tertarik. Jadi itu tadi adalah vlog saya, yaitu dengan budidaya buah dan tanaman dan lain sebagainya. Jadi di sini saya tahunya hanya buah belimbing dan juga jambu kristal, dan ternyata setelah saya diajak keliling oleh Bapak sangat hampir lengkap. Kalau menurut saya ini seperti kebun kebun buah yang secara nyata yang ada di kampung. Nah, tadi saya bertanya ternyata ini adalah milik pribadi, jadi belum adanya seperti lidikan dari misalkan kampung untuk membantu dan lain sebagainya. Cuman saya salut, bahkan bukan hanya buah-buahan saja, melainkan ubi, bahkan sampai ikan pun ada. Nah, tadi saya sudah ngobrol dengan Bapak, ternyata terkadang atau harapan ke depan mempunyai sumur bor, yaitu karena pada saat musim kemarau agar tidak mengalami kemarau. Jadi buat PR nih guys, barangkali ada yang tertarik. Salah satu bibit yang sudah jadi unggulan ini adalah bibit buah sawo Manila. Walaupun ini bukan sawo Manila yang kecil, bahkan ini yang besar, bahkan ukurannya bisa kurang lebih setengah kilo. Ini guys, ini kurang lebih dibanderol harganya Rp600.000. So buat kalian yang pecinta tanaman dan buah, langsung datang ke sini guys. Ada banyak stok tapi terbatas. So buruan ke sini. Uniknya lagi nih, ada pohon kelengkeng. Satu pohon bisa 4 jenis kelengkeng. Bisa dilihat, yaitu di stek. Nah, ini adalah stekan. Jadi ini sudah beda jenis. Ini sudah beda jenis. Lalu di sana ada beda jenis lagi. Di sana beda jenis lagi. Jadi satu pohon ini ada kurang lebih 4 jenis buah kelengkeng.